Lanjut kita. Review lagu per lagunya. Per lagu bisa ya. Sealbum itu tapi ya 10 sampai 15 detik gitu doang nggak kayak banyak. Nah itu aja rasanya tuh Ki. Masuk ke musik dengerin mana sih. Jadi kita bukan beli karena dia lagi hype bis banget di Instagram yang ada kita kan ngerti. Ini gue di satu band ini, gue nggak ngerti ini band apa. Oke, masih ketemu gua Yogi Kompares di Kompares TV. Hari ini gua kedatangan kawan lama gua, doinya anak band. Oh keren, di Lampung masih apa nggak tahu dia. Langsung aja gua kenalin, Goceng Reggae Mampus. Oke Ceng. Ceng, apa kabar Ceng? Alhamdulillah aja. Sehat. Sehat ya. Dalam kondisi seperti ini, apa yang sekarang lagi lu kerjain ini? Kalau yang lagi dikerjain, dibilang nggak ada ya nggak ada, dibilang nggak ada ya ada juga. Bingung sih maksudnya. Ya pasti ada tetap. Pasti ada lah ya. Tapi nggak kayak kemarin-kemarin lah. Wah, lihat rambut tuh Ceng, kayaknya Ceng tambah panjang aja Ceng. Mantep keren. Ceng, coba kasih sih tahu kawan-kawan kalau di luar sana ada kawan-kawan yang pengen ngegimbal, cara perawatannya gimana sih ala lo? Kalau nah itu dia juga masalah tuh Ki. Kalau ala gua perawatan rambut gimbal ini yang nggak dirawat. Perawatannya tidak dirawat. Nggak dirawat ya? Iya, tapi ya adalah apa namanya treatment khusus kalau baru-baru. Sama dulu gua juga tahun pertama kedua dreadlock itu rajin banget nyisir, maksudnya Ya. nyisir tuh rapihin Ya. Hutan. Nah, cara ini lo Ceng, kalau misalnya lo mau mandi, lo keramas biar wangi gimana lah? Caranya kan agak sulit sih kalau kita sampoan, nggak mungkin kan kayaknya sampoan atau misalnya lo pakai apa? Sampoan tetap ya kan? Dan pertama samponya, nah, kalau dulu kita tahu almarhum Mbak Surip mempopulerkan sampo kucing. Sampo kucing. Nah, Gimana itu cara? itu benar karena bahan sampo kucing itu samponya itu nggak ada bahan lain, hanya sampo. Sampo Sementara doang aja ya? sampo kita kan sekarang udah 3-in-1, 2-in-1. Oh, iya, Jadi iya, benar. banyak residu. Benar-benar. Nah, itu Ada yang suka vakum lah, tinggal di gitu ya. nyangkut. Nah, Kalau benar. dia cuma sampo doang bersih. Ada beberapa sampo untuk manusia yang emang nggak beresidu. Oke, kesibukan lu sekarang ini apa nih Ceng dalam kondisi seperti ini Ceng? Sibuk males-malesan. Males-malesan aja gitu. Sibuk banget males-malesan. Enggak sih, apa namanya adalah beberapa skema yang coba ngakalin keadaan lah. Keadaannya. Ya, Emang iya. kalau gimana kan harus tetap bertahan gitu. Benar. Mesti tetap make money gini. Benar, Ya, sebulan 2 bulan lagi sih tiarap juga. Apalagi ngaruh banget ya Benar. kita nih sekarang dengan kondisi kita sebagai penggelut seni. Ya Kayaknya sebenarnya buat semua kegiatan yang melibatkan orang banyak. itu ya. Iya, mulai dari ya kita yang cari duitnya dari orang banyak. Sementara ini nggak boleh banyak-banyak. Op semua, aduh, op semua. Ya tapi bagus lah daripada nggak bisa cari duit lagi kan. Benar. Gara-gara mati. Benar. Ceng, apa nih Ceng planning lu ke depan setelah Covid ini Ceng? Setelah Covid ini yang pasti kita semua sama akan melanjutkan kehidupan seperti sebelum ini. Ya kan? Oke. Yang kembali bekerja yang di pasar ke pasar lagi, yang ini lagi. Cuman yang pasti mungkin gayanya Berkarya lah Ceng lah. tetap kembali lagi lah seperti pekerjaan semula. Emang nggak ada yang berubah. Cuman ya pasti nggak akan sama lagi. Ya kan? Mungkin gayanya yang akan berbeda gitu. Kalau kegiatan sih masih sama lagi seputar itu aja. Mau ngapain lagi? Mau misalnya cuma itu. Iya. Seputar di situ aja udah. Oh iya. Ceng, gue pengen tahu Ceng. Lu ini kan konsisten bener di musik Ceng. Dengan genre musik dulu Ceng. Gue pengen tahu, kasih tahu sih ke kawan-kawan, lu kenal musik itu mulai kapan dan lu ngebikin Reggae Mampus itu di tahun kapan sampai lu jadi seorang vokalis. Iya. Ini pertanyaan jebakan. Kok percaya jebakan Ceng? Nanti akan terjawab. Yang jelas kalau kenal musik, dengerin musik atau itu sama lah sama semua orang dari kecil gitu. Pasti ya, musik ya. Dari lahir Iya, ya. Ya alhamdulillah gua punya om-om dan tante-tante yang selera musiknya oke zaman itu. Jadi gua kecil udah dengerin The Police dan lain-lain gitu. Wah, keren banget. Sementara yang lain-lain ya semuanya. Kalau dulu kan kita dengerin semua gitu. Dangdut semua didengar semua. Referensi mesti
punya buat selera musik sih, punya referensi musik yang luas. Iya, benar. Orang tua kita dulu ya, itulah dari situ. Jadi mau nggak mau nurun ke kita, Ceng. Iya, Ya. namanya didengar tiap hari. Benar, jadi familiar ya. Ini kalau tanya kenal musik ya dari bisa dengar. Dari bisa dengar udah kenal sama musik, cuman Benar. untuk jadi pemain musik maksudnya. Benar. Ya, lu tahu juga kan? Coba Ceng, yang tadi kembali lagi. Reggae Mampus kapan sih, tahun kapan lu tuh bikin Reggae Mampus? Kok bisa alirannya reggae? Mungkin kawan-kawan di luar sana kan belum ada yang tahu nih, kapan sih Boceng ini bikin Reggae Mampus di Lampung ini sampai sekarang masih tetap bertahan. Karena di Lampung sendiri udah nggak ada lagi, Ceng, gua rasa anak band reggae. Masih ada. Masih ada ya? Masih ada. Kalau kapan pertama kalinya, lu juga lebih tahu lagi. Gue lupa kapan pertama kalinya, maksudnya detail persis tahunnya, tapi sekitar 2005-an kayaknya. 2005-an ya? Sekitar 2005-an. Kan lu yang nyari. Lu yang cerita. Gua masih jadi drummernya, Ceng ya? Enggak, belum. Oh, Lu belum. ceritain dong. Waktu lu nanya sama gua, Ceng kita cari band reggae yuk. Ada acara. Lu waktu itu disuruh cari band reggae untuk sebuah event motor Iya, Ceng. Di- Kalau lupa ingat gua, saya ingetin gua lagi, Ceng. di Lampung ini. Lalu kita berdua keliling lah nyari Ya. band ini, band itu nggak ada sampai balik lagi ke rumah lu, ke markasnya Kompares itu di Jebra gitu. Ada markasnya Kompares lagi Yang kita kalau balik. naik angkot, Kompares gini, Kompares gitu. Saking terkenalnya. Balik lagi ke situ, duduk ngelamun kita. Mana nih? Bingung, Ceng, ya? Nggak ada bandnya. Kalau nggak kita bikin aja, kata dia ya kan. Ya udah. Gua kan waktu itu nggak kepikiran bahwa gua akan Jadi seorang vokalis ya? jadi penyanyinya. Gua cuma berpikir bahwa wah, gua tahu nih orang-orangnya. Ya kan? Kita jemput waktu itu Mas Denny masih punya counter handphone di Moka. bukan di Simpur. Oh, di Simpur. Di Simpur. Nah, kebetulan band dia waktu itu lagi vakum. Masih vakum dulu ya. Kita bertiga dulu nih ya. Beri ya. Ya kan? Belum ada guanya juga itu. Belum, Masih kan? lu sama Mas nih. Oh iya, lo Mas nih ya. Lo sama Mas Denny, lo main gitar terus nanya sama Mas nih, Mas, yang main bass siapa? Ada ntar anak-anak kita gini ya Mas nih secara Lupa bapaknya Boceng siapa anak sih ya. pemain bass kan? Namanya Egi. Egi. Iya, nama Egi panjang. apa kabar Gi? Mana aja nih gak ketemu? Egi anak panjang itu main band ya di bawah Mas Denny juga. Nama bandnya waktu itu Little Family, Good Family. Good Fam. Lead Fam. Lead Ini Fam. yang pakai gitar udah dapat Mas Denny pemain drum Yongki, terus pemain bass Egi, terus cari main keyboard. Main keyboard, Nggak ya. mungkin dong main reggae nggak ada keyboardnya. Ini. Gue ingat adik gue, kebetulan adik gue itu baru selesai sekolah di sekolah musik di Soal Jakarta. musiknya apa ya? Kebetulan dia lagi di Palembang waktu itu. Gue telepon dengan iming-iming main motor. Udah ke sini aja. Ini kita lagi bawa motor ini buat naik gunung. Trilet. Iya, Trilet, ya? itu. Buat naik gunung tahun itu. Terus dia mau balik ke sini, tapi cariin gue murid. Kita cariin dia murid. Waktu itu ada dapat murid, ya dapat penghidupan. Pindah ke sini, udah gitar, udah bass, udah. Akhirnya nyanyi. Yang nyanyi siapa ya? Akhirnya Mas nih. Nggak ada kedapet Ceng. Nggak ada kedapet Ceng itu muter-muter Terus Ceng. kata Mas Denny, ya lo aja yang nyanyi. Gue kaget. Yongki yang salah satu gue masih ingat banget. Gue kan gak bisa nyanyi. Nanti lama-lama bisa. Dia nih salah satu. Alhamdulillah sampai sekarang jadi vokalis top nih. Kancil gua lama, kawan gua lama nih. Kadang-kadang dendeng juga. Ya. Kadang-kadang. Nah terus kita latihan di KPU ya. Jangan PU, malu Ceng. Waktu itu gue tinggal di sana, Iya. kita bikin studio. Adik gue dapat murid. Cewek-cewek itu Ceng. Dapat murid pramugari Sriwijaya sama Indosa. Waktu itu ya, Indosa. Jadi janjian lah kita kan. Jadi pas gimana cara latihannya kita kapan? latihan? Latihannya kapan? Terus Mas Denny kan biasa. Gendut ya kan. Mas Denny. Ya udah mereka jadwal latihannya kapan? Kita di situ. Jadi lu sambil ngegebek. gue Mas nih memang gitu gara-garanya. Itu belum ada namanya. Belum pakai nama itu kita ya. Belum ada nama ya. Kita latihan, gue ingat banget. Itu kita buat di mana Ceng? Kalau nggak salah kita buat acara mobil itu Ceng. Ini gak ada Yongki namanya, Reggae Mampus. Udah lah jadi sampai sekarang. Sampai sekarang. Susah juga gantinya habis itu. Apa namanya?
Pernah sih disuruh ganti sama salah satu perusahaan rokok yang mengundang kita di sebuah eventnya dia. Boleh nggak namanya jangan Reggae Mampus? Alasannya apa, Ceng? Ya mungkin ada mampus-mampusnya gitu kan. Padahal Reggae Mampus itu kan satu kata. Iya. Jadi bukan reggae. Dia nggak tahu perjuangan ya minta ganti-ganti aja, royaltinya mahal itu. Nah, dia gue balikin aja, mau nggak nama rokok lo gue ganti? Jadi lu sekarang masih konsisten ya, Ceng, ya, di genre lu reggae ini. Terus musik reggae kan banyak sih alirannya, Ceng, menurut gua, Ceng. Nah, yang lu usung untuk sekarang ini, Ceng, apa, Ceng? Reggae yang model gimana, Ceng? Kalau soal genre sekarang, maksudnya main reggae kayak apa? Kayaknya hari gini udah nggak terlalu penting ngomongin soal itu ya. Jadi apapun yang lo mainin ya itulah genre lo. Iya. Gitu kan. Kalau dulu Ngalir aja, kita, Ceng, ya. kita ada jazz, rock ini tuh. Kalau sekarang sih udah dicampur semuanya ya kan. Perjalanan reggae Mampus sendiri dari juga tahun berapa kemarin tadi campur Ceng? juga sih. Iya, perkembangannya. 2005-an sampai sekarang sekitar berapa sih? Berapa tahun? 15. 15 tahunan. Sampai saat ini jam terbang lu udah kemana, kota mana aja, Ceng? Yang lu udah jelajahin, Ceng? Kalau kota, kalau Khusus Reggae Mampus ya? Reggae Mampus, kalau Reggae Mampus itu kalau zamannya malu kita pernah keluar kota nggak? Paling provinsi Lampung. Provinsi, Kota Bumi, Metro, Ya, semenjak Mandar itu Jaya. Yongki dengan sibukannya dia banyak proyek baru, dia cabut, bukan di drummer, ya beda lagi kan visi, Iya, benar. visinya beda lagi. Mm-mm. Lumayan juga sih kalau Sumatera udah sampai Setahu gua Palembang. Palembang rajin, Palembang, Bengkulu, terus apa namanya Medan, Medan enggak? Medan belum ya? Medan belum. Jambi, Jambi ya. Jambi, Jakarta, Jakarta udah sering lah ya. Jakarta ya. Bandung. Kebetulan waktu itu dapat kehormatan juga kita main di sebuah event yang sangat penting buat anak reggae Indonesia. Mantap. Apa itu, Ceng? Indonesia Reggae Festival. Indonesian Reggae Festival. Iya. Aku catat Itu tuh kawan-kawan. Ada 60 sekian band se-Indonesia yang main. Se-Indonesia. Ya, Dari Lampung? Dari Lampung, Reggae Lampung yang di konteks kebetulan. Keren. Terus itu kita mainnya bareng bintang tamunya Big Mountain. Big Mountain. Iya, gimana lu melihat idola lu sangat kecil? Satu panggung itu, Ceng ya? Iya. Satu panggung ya? Panggung yang sama. Keren. Tapi nggak barengan. Wah, itulah hebatnya Reggae Mampus bisa jadi di acara tersebut itu bisa mewakili Lampung. Wah, ngebawa reggae-nya. Ya Oh, lumayan lah waktu itu, lumayan bikin situasi buat kita semua anak-anak reggae se-Indonesia. Akhirnya jadi kenal se-Indonesia, dari Aceh sampai Papua. Kita kenal, kita berproses bareng-bareng sampai hari ini. Gue masih udah saudaraan banget malah sekarang sama band reggae dari Palembang, PMS, sama keluarga mereka semua. Keluarga Palembang pasti di sana. Gue ini ngikutin, Ceng, perkembangan Reggae Mampus, Ceng. Gue lihat kayaknya orang Palembang tuh kau banget tuh. Kayaknya lu udah sering banget Reggae Mampus di Palembang tuh udah kayak familiar bener lah. Soalnya Palembang itu menarik banget gitu. Menarik. Gua ngeliat di IG, gua rajin, Ceng. Punya kawan-kawan tuh gua liatin, lu pernah gua ngeliat sama si siapa? Ibong. Oh iya. Pernah lu bawa kayaknya dulu ya? Iya, waktu itu gua emang suka lah sama dia dari dulu. Sampai hari ini gua suka sama dia. Terus sempat gue bantu lah untuk ini, apa namanya, bukan gue bantu sih, apa namanya, kita bareng-bareng karena gue sering ke Palembang, gue yakinkan di Palembang ini ada band keren banget. Iya, itu band keren juga tuh, bakal kita undang juga tuh. Itu salah satu band indie yang pertama di Lampung juga tuh. Ya. Apa nama bandnya, Ceng? Angli tuh. Oh iya. Itu salah satu alasan gue main band juga Angli. Angli ya? Iya, benar. Kita bakal kita undang kapan-kapan biar tahu sejarahnya. Pokoknya gue pengen undang band-band yang keren di Lampung yang punya sejarah, bakal gue tongolin di sini, bakal gue undang biar kawan-kawan tahu semua. Oh iya, Ceng, gue pernah ngeliat beberapa kali lu manggung nih, lu sering bawain lagu sendiri dengan lagu bahasa Lampung. Itu menurut gue keren banget karena belum ada orang Lampung itu anak band ya, bukan solo memang khusus buat penyanyi daerah. Ini khusus anak band bawa lagu Lampung. Menurut gua itu keren banget, Ceng, karena dia mengangkat budaya Lampung, melestarikan. Dan lagu itu judulnya mengenai gaya.
kita pernah bawain juga di TVRI. TVRI Lampung. Di pusat. Oh, pusat Jakarta. Itu mereka punya program TVRI KRI Komunitas Reggae Indonesia. Lagi-lagi kita diundang main di sana bareng sama semua, Mas Steven, Coconutris. Waktu itu enggak, Steven Coconutris udah vakum. Lagi vakum. Oh, lagi vakum. Mas Steven Jen sama semua deh, semua. Ya namanya Komunitas Reggae Indonesia. Iya. Nah di sana kita bawain lagu itu dan alhamdulillah responnya keren ya. Banget. Nah, itu salah satu bukti bahwa jangan pernah takut. Benar. Bahasa daerah lu nggak keren gitu. Benar. Karena lewat musik tuh udah bahasa dunia ya kan. Iya benar. Kita punya style sendiri. Lu ya aja kan? nyanyi Lenny Kravitz Wasoya Sos. Walaupun nggak bener grammarnya. Nggak benar. Iya. Gue lagi demen lagu Cina nih sekarang. Lagu Cina yang bawa covid loh. Malah. Ceng, Reggae Mampus sudah punya album belum? Nah itu sambungannya dari yang tadi. Jadi kalau lagu mengenai gaya tadi kebetulan itu gue punya gitaris asli native speaker orang Lampung asli dari Lampung Utara di Kota Bumi, namanya Wande. Kenapa gue nggak pakai? Kenapa gue mau bilang Wande? Bukan karena dia seumuran sama gue. Iya. Karena itu suka jadi salah paham. Ada Bang Wande. Bang Wande. Sedangkan Wande itu asalnya yang kecil manggil Wan, yang gede manggil De. Oh, kira gua nama dia Wande. Namanya Diantori Bintang. Iya ampun. Jadi Wan itu penggabungan nama dua. Iya. Yang Wan itu buat panggilan anak kecil manggil orang dewasa. Kalau yang kayak gua manggil dia Wan. Iya. Yang lebih tua dari dia manggil dia De. Jadilah digabungin Wande. Boleh juga ya. Sejarah tuh. Sejarah ya. Sorry ya. Makanya gua nggak. Sorry Wande. Gua nggak pakai bang karena Wan itu udah artinya bang kan. Oh iya. Bahasa Pernah Lampung. ketemu gua di tempat Bang Ninan datang Iya, sama pasti. Kiai Iwan, ketemu orang ini siapa Satu ya? kantor kan. Iya, Sekarang gua- pindah ke sini. Gua lupa inget Ceng. Iya. Pas gua lagi jamming, dia datang main gitar, main dong. Cak, gua inget. Siapa ini? Bahaya. Weh, Sama power metal dia. Yongki lupa sama gua. Loh, kata gua. Bang Wande, gua manggilnya Bang Wande. Sekarang lo udah tahu panggil Wande aja. Karena Wan itu kan bang artinya. Bang ya. Oh iya. Masih bertahan sama lu ya, Ceng ya? Sampai Mengisi gitarnya di 2 tahun lalu lah. Secara member mungkin udah enggak, tapi secara apapun kita masih sering kalau ya. iya kalau Reggae Mampus main juga dia suka ikutan main. Oh, gitu. Masih tetap gitu. Hubungan ya. Iya, cuman ibaratnya di kantor mah udah bukan ini lagi, karyawan band lagi, tapi tetap aja. Oh iya belum. Nah, dia yang nulis tuh lagu itu. Lagu itu ya? Iya, karena itu berbahasa Lampung beneran yang ya walaupun gimana juga lu nggak boleh salah ya. Maksudnya Iya. secara budaya ini segala macam itu nanti ada yang marah kan, itu kok nyebutinnya salah. Iya, kan? benar. Ada Wande itu lagu jadi benar, Benar. dia yang tulis. Dia yang semuanya. ngerti ya, Ceng ya. Iya, emang dia deh Itu dia yang nyiptain lah. dia yang buat. Dia yang buat. Dia yang buat. Terus Musik. begitu dia kasih ke gua, gini dia. Jadilah yang kayak gitu. Musik bareng-bareng berarti kan? Musik Reggae Mampus. Reggae Mampus. Reggae Mampus. Terus kembali lagi tadi. Kita udah punya Album. album belum? Nah, itu Reggae dia juga Mampus. salah satu masalahnya. Sampai hari ini Reggae Mampus secara fisik itu belum bikin album, tapi lagu sudah direkam semua. Rekam semua ya? Iya, karena itu tadi kesibukan masing-masing. Sayang amat Ceng, 15 tahun loh Ceng, belum Betul, sampai bikin. betul. Mas Kara 20 tahun loh. 20 tahun Baru ya. bikin album. Kemarin juga belum bikin 20 tahun ya kan? Soalnya ya mungkin teman-teman yang sekarang hari ini lucu melihat kita Ki ya. Iya. Tua tuh kok nggak punya album. Sementara mereka baru bikin band 3 hari udah punya greatest hit. Iya, benar. Udah punya the best album, udah berapa karya yang dikeluarin. Ya mungkin karena usia kita ini ya. Kan? Enggak sih kalau usia kalau gue bilang sih lebih karena ya itu tadi kita terlalu banyak kesibukan masing-masing. itu dia. Nah, karena apalagi buat gue pribadi ya ini kebenaran aja. Iya, benar. Belum album. Buat gue pribadi punya album itu kayak punya anak. Jadi sayang kalau anak lu nggak diurus. Gitu ya kan. Kalau cuma mau punya anak aja sih, punya anak terus Iya. lu mau dia berakhir di mana gitu anak. Iya, benar. Artinya ini mesti ada, itu mesti ada, semua mesti siap karena semuanya dikerjain sendiri. Iya punya keterbatasan. Ya mungkin after ini Reggae Mampus pasti akan bikin album dengan bantuan teman-teman yang lain. juga. Amin. Soalnya Ditunggu. kan
artwork dan segala macam kan gue nggak bisa bikin gitu. Iya benar. Ditunggu ya kawan-kawan ya albumnya Reggae Mampus. Kita juga kepengen nih biar ada karya anak-anak Lampung, ya kan? Banyak Lampung ini keren banget. Gue kemarin baru aja ngobrol sama salah satu talenta yang luar biasa. Cuman gue baru tahu ternyata dia udah pindah ke Jogja, menikah di Jogja dan korban di sana. Tapi gue tetap aja sih maksudnya banyak yang kayak gitu di Lampung gitu. Banyak ya. Banyak. Banyak. Tinggal ya kalau dulu misalnya bukan industri ya, kehidupan main musik di Lampung ini seputar panggung-panggung festival dan pagelaran, Iya. gitu kan trennya gitu kan. Kalau hari ini kan udah sangat lebar banget ya, lu Iya. bisa main di mana aja, lu bisa main sama siapa aja gitu. Jadi nggak kumpul. Ya. Tapi kan, Sementara ngumpulin juga menurut gua nggak penting juga. Yang penting ketemu sama kenal tahu ini ya kan. tapi memang iya Ceng, zaman dulu itu kita kalau pengen mau latihan itu tempatnya susah, mau kita mau rekamannya susah, mau setelah rekaman itu mau bawa kemana nih hasil rekaman demo kita. Kalau sekarang kan enak banget Ceng, Iya. rekaman udah ada, Iya. ya kan studio banyak, mau beli alat Rekaman di rumah langsung bisa. ada, rekaman di rumah juga bisa, langsung keluarin ke YouTube juga langsung bisa kan, Ya, bisa. gitu kan. Gue sih kayaknya ada setannya Ki. Jadi waktu dulu belum punya studio sendiri, Iya. studio rekaman sendiri, Iya. itu produktif. Gue Produktif ya? produktif banget dalam waktu berapa bulan itu kita ngerekam hampir 7 lagu. Hampir tujuan. Wih. Lalu alhamdulillah dapat rezeki ini tuh bisa punya studio rekaman beneran, seriusan, punya ruang take, punya semua peralatannya. Malah di rumah kan tuh, Iya. bangun tidur rekaman. Rumah mana Ceng sekarang? Di BTN BTN ya? dulu. Oh dulu BTN ya? Di BTN 3 dulu. Tapi masih ada kan? Masih. Studionya juga masih, Masih ada rekaman ya? juga masih. Kalau mau rekaman juga masih bisa. Tuh kawan-kawan, siapa yang pengen rekaman, tempatnya Bro Goceng juga bisa. Malahan setelah punya studio rekaman sendiri yang bangun tidur tinggal rekaman, malah jadi mandek. Malu mandek ya sekarang. Nah, itu Karena kadang-kadang. gampang, karena nyaman. Nah, ya kan? kapan itu gue pengen, jadi Iya. akhirnya males ya kan? Caranya gampang. Iya. Studio tinggal dicetekin, cetek nyala ya kan. Benar-benar. Jadi males, dulu kan mesti ngumpulin duit buat sewa studio, buat ini ngulik, jadi serius gitu. Nah sekarang malah gitu. Oh iya Ceng, selain di musik kayaknya lu ini kan punya usaha lain Ceng di luar ini Ceng. Kira-kira? Sebelum ini ya? Iya sebelum ini. Apa itu Ceng? Oh punya warung bir kecil-kecilan. Warung bir kecil-kecilan ya? Di daerah Teluk. Nggak kecil lah itu, gue penasaran gede Ceng. Halaman nih, kecil ya kan. Bareng-bareng juga sama Iki, waktu itu kita ngerjainnya nggak sengaja. Ya menurut gua sih walaupun kita ngertinya cuma main band, tapi kalau ada hal yang lo senengin lain yang bisa Iya. datangin duit, Benar. kebetulan emang senangnya kayak gitu. Jadi jualan, jadi warung bir. Kesamaan ya? Iya, namanya Bir and Chips. Iya. Instagramnya @Bir&Chips_Lampung. Keren. Kawan-kawan mampir dong sana ya kan? Tempatnya nyantai. Ada panggung. Ada panggung tuh. Ada Sampai panggung. anak band, siapa anak band yang mau Iya. bisa ada. Lu sediain alat band ya kan? Panggung ada kan? Tuh. Sediain ada panggung, ada itu. Kalau buat yang mau main, ya silakan. Maksudnya bukan silakan gimana-gimana, tapi gue tahu susahnya perjuangan kita membangun skena di kota ini untuk masing-masing komunitas gitu Benar. kan. Buat ngabunginnya sulit ya Ceng ya. Susah, jadi ayo kita mulai bareng-bareng gitu. Udah kan. berapa Kayak tahun Ceng itu Ceng? Bir and Chips itu ini masuk tahun ketiga. Tahun ketiga ya? Tahun ketiga. Gue sendiri main reguler di sana setiap hari Rabu. Setiap hari Rabu. Setiap hari Rabu ada Mampus main. Lu juga pernah main? Rabu. Pantengin kawan-kawan mampir sana ya kan? Dan sekarang tapi Ya. Sekarang lagi gawat apa situasi PSBB, dunia, PSBB ini aja gue lama berani. Ngeri. Standby. Selain warung bir kecil-kecilan tadi, gue juga dari 6 tahun yang lalu, 6 atau 7 tahun ya gue lupa. Itu gue salah satu bagian dari The Majors Independent Music Industry sebagai outlet at The Majors Lampung. Jadi gue nyediain semua rilisan fisik teman-teman se-Indonesia, Se-Indonesia. distribusian via The Majors itu di Lampung ada. Di Lampung Ulin pegang. Iya, dari 6-7 tahun yang lalu. Itu di mana stokisnya Ceng? Sekarang di Perintis Kemerdekaan 3F. Di Perintis
Kemerdekaan nomor 3F. Itu nyari CD rilisan lokal. Selain keluaran The Majors juga gue ada beberapa teman-teman lokal Lampung yang Bisa. bikin CD kayak Mas Karyo, Jadi, Mini, kalau ada anak band-band yang kepengen punya, Firman Al Hakim. kalau misalnya ada anak band recording, bikin demo, bikin kaset, bisa nggak titip ke tempat lu atau gimana cara joinnya itu gimana, Ceng? Kalau soal itu mungkin hari ini kan itu tadi ya, kita balik lagi ke sebelumnya bahwa tren main band di Lampung udah nggak sama. Iya. Se-Indonesia, seluruh dunia berubah gitu. Dulu lo mesti rekaman, mesti ini itu sewa studio, mesti ke Jakarta. Kalau anak Lampung Iya, mesti ke benar. Jakarta, terus ngajuin demo ke label-label gede. Iya, benar. Kalau lo diterima jadi rockstar. Jadi rockstar. Kalau nggak diterima, Nggak diterima coba lagi. terus. Sampai diterima. Kalau sekarang lo udah bisa produksi dan distribusi semuanya sendiri gitu kan. Bisa sendiri ya. Nah itu salah satu semangatnya The Majors untuk tetap jaga apinya industri musik Indonesia. Jadi ada banyak metode yang bisa lo coba. Salah satunya lewat The Majors Independent Music Industry. Lo boleh titip ke gua atau lo mau direct langsung ke sana juga nggak ada masalah. Oh bisa gitu ya. The Majors kebetulan ada. Tapi kalau ada bisnis di Lampung ada, lu ngapain jauh-jauh ke sana? Boleh. Lu aja langsung kan. Nanti gua akan beri ke sana dan langsung akan direct. Jadi gua nggak akan pernah jadi agent atau apapun. Iya. Tapi ya itu kita dulu kan Ki main band kan keselnya dibohongin yang bagian itu. Dibohongin terus ya anak band ya. Nah ini sekarang lo ketemu langsung aja sama bosnya. Ya. Lebih fair buat gua sih gitu aja. Jadi buat teman-teman di Lampung yang ngerasa karyanya pengen didistribusi secara nasional, bisa titip edar di The Majors, atau kalau The Majors juga ada sih ngambil master license, cuman yang mereka kan kurasi. Apa itu, Ceng? Iya, akan diproduksiin. Oh gitu ya. Tapi ya mereka pasti kurasi dong. Iya. Mereka akan ambil band yang Itu se-Indonesia ada semua, Ceng ya? 21 kota, 21 kota. 20 di Indonesia, 1 di Kuala Lumpur. Wih, Satu di Kuala Lumpur. berarti musik kita bakal nyampe ke sana dong? Nyampe dong ya? Sampai. Dan itu juga salah satu menjaga keberadaan rilisan fisik. Oh gitu ya. Iya. Benar. Selama ini kan orang-orang CD siapa yang mau dengerin CD, siapa yang mau ini, tinggal ini MP3 ini itu. Nah, sekarang berasa Iya benar. sebagai musisi ternyata Benar. betapa pentingnya copyright. Benar. Sedih ngeliat lagu lo dimainin, didownloadin orang ketika lo nggak manggung. Sebenarnya lo punya passive income dari Iya. AdSense, YouTube atau apapun, dari Spotify dan lain-lain. Masih lo dukung, ambil aja dari internet. Iya, benar. Terus ada koleksiannya, terus beda lah kita kayak zaman dulu lagi. Gue sih romantisme itu aja, masuk toko musik di Lampung ini, terus Ai. Mbak Rina, aduh Mbak Irma, aku tuh pendek segini kawinannya diundang ya, anjing Diundang, Ceng. kawinannya Mbak Irma diundang Mbak. Gila itu Mbak Irma itu adalah salah satu yang bikin kita jadi punya referensi musik-musik Iya. dunia waktu itu ya. Dan enaknya di sana Kaset masih goceng loh, 3.500 zaman dulu. tergantung rilisan mana. Kalau di luar bisa 7.000 8.000, kalau Indonesia 3,5 sampai 5.000. Dan di sana kita bisa cobain walaupun itu dibundel semuanya di wrapping plastik. Kita dulu nggak tahu karena kita nggak punya referensi. Lu sekarang bisa lihat Instagram, oh ada band ini di sana, ada band ini, lo cari fisiknya. Iya. Kalau dulu kita nggak tahu. Nggak tahu, pokoknya Informasi jualan dari apa? TV, koran, aja majalah. Kalau teman punya majalah musik dari luar negeri, wah rebutan kita baca gantian. Pokoknya ngelihat keren, kayaknya kalau punya keren beli. Sama satu lagi kalau yang gue lakuin di semua toko musik itu adalah cobain. Nyobain, itulah enaknya toko musik zaman dulu, kita cobain satu-satu, kasetnya kita dengerin, dikasih headphone, Ya. kan disetel kita denger, oh lagu ini lagu hitsnya nih, lagunya asik nih, gini. Milih 10-20 kaset itu, nanti ya sisa 3-4 gitu yang kita beli. Nah, romantisme itu yang mau gue kembalikan dengan adanya at The Majors Lampung gitu. Itu, Cen, Walaupun ya. bentuknya lu nggak bongkarin CD satu-satu, karena di website kita, di themajors.com, lu bisa cek semua CD-nya, terus lo bisa dengerin review lagu per lagunya, Per lagu bisa ya. sealbum itu, tapi ya 10 sampai 15 detik gitu doang lah. Banyak. Nah itu aja rasanya itu Ki, masuk ke toko musik dengerin wah ini asik nih. Jadi kita bukan beli karena dia lagi hype bis banget di Instagram yang kadang kita nggak ngerti. Ini
gue ada satu band nih, gue gak ngerti ini band apa, tapi jualan merchandise-nya, wih, Keren ya? edan-edanan, sampai habis. Bandnya yang mana sih? Kadang-kadang orang beli juga bukan karena rame orang beli, Ikut-ikutan. jadi beli. Kalau dulu emang bener-bener dengerin lagunya gitu. Dan dulu kalau kita lagunya cuma suka satu lagu, ya lu mesti beli album, ya kan? Lu nggak bisa beli lagunya aja. Ya, nanti agak lama baru ada deh tuh kumpulan lagu-lagu terbaik, Ya, greatest hits, gitu. Keren. Boleh lah itu buat kawan-kawan. Itu tuh sama ruang sebenarnya udah bukan bangun ya, udah dari dulu sih. Ngebantu banget buat anak-anak band itu, Ceng. Dari dulu iya, cuman sedihnya hampir semua konsumen di toko di Megas Lampung offline maupun online, gue bisa pastikan 90% nya bukan anak band. Ya pasti konsumennya. Iya. memang dari zaman dulu penyakitnya itu, Ceng. Mau karya tapi nggak mau jajan. Gue rasa ya tugas itu sebenarnya tugas yang lu Ki, tugas yang tua-tua, tugas lu tuh. Oh, tugas gua nih, Ceng. Iya, ngasih pendidikan yang bukan ngasih pendidikan ya, maksudnya ngasih contoh Ya. bahwa apa namanya salah satu bentuk kita memajukan kehidupan main musik di Bandar Lampung atau di Iya. Lampung sendiri adalah dengan saling support ya kan. Benar, Ceng. Support. Menurut gua sih memang kalau gini loh, Ceng. Punya harapan gua tuh kadang-kadang gini, punya pemikiran, berhayal. Yuk kita bikin arisan ada 100 band, ya kan? Patungan berapa duit? Bikin album buat gantian si band ini. Ntar kalau Tapi yang beli yang mereka yang patungan iya, ini. ntar kalau misalnya band gue yang ikut arisan terus gue bilang, gue ambil duluan ya. Harusnya urutan gue tahun depan gitu kan, 100 namanya kan. Gue ambil duluan ya, gue lagi ada keperluan nih. Boleh nggak gitu? Bisa juga, Ceng. Bikin aja Arisan duluan, bapak, ya. gue ambil dulu pokoknya. Gue narik duluan pokoknya, cup. Ceng, jadi udah jadi opini kawan-kawan, Ceng. Nama lu, Ceng, sering lihat di Instagram lu deket lah sama ada salah satu superstar Ipang lah ya, dan Big. Jadi kawan-kawan nanya, keren nih, si Goceng sudah nyampe ke titik sana gitu loh. Coba si Ceng kasih tahu kawan-kawan, mungkin kawan-kawan pengen denger cerita, lu bisa sampai kedekatan ke kawan-kawan seperti superstar Ipang, seperti Big itu bisa nyampe ke titik sana itu gimana, Ceng? Jadi itu masuknya kegiatan gue sehari-hari tuh. Oh, iya. Iya, kegiatan gue sehari-hari karena Ada jam terbang juga karena mungkin, Ceng, ya? sebelum pandemi ini gue masih aktif dan masih terdata sebagai tim produksinya Ipang Lazuardi. Kebetulan Ipang juga vokalisnya BIP, Iya. jadi gue juga terlibat sebagai tim produksi di BIP. Kalau ketemu mereka ya itu tadi ada hubungannya sama Ricky Magus juga. Jadi kita sama lu masih tuh, kita pernah tur 4 kota. Iya, benar. Untuk jadi band pembuka Steven. Kooperatif. Oh, mungkin dari sana mungkin, Ceng, ya? Cikal bakalnya gimana, Ceng? Waktu itu kan kita ngobrol sampai malam sama almarhum Iya, almarhum Arai. Arai kan? Sama masih ada almarhum Opa Teddy juga itu. Oh iya, benar. Itu salah satu, bukan salah satu lah, itu salah satu mentor dan juga influence dan juga pokoknya mentor yang buat gua beruntung banget bisa kenal sama Tepeng waktu itu. Iya. Selain nama semuanya, karena jadi habis kita main itu buka dia, buka Iya. kota itu, empat kota itu, ada kota terakhir tuh Metro kalau nggak salah. Metro. Ya, setelah kita kemarin ngobrol kan. Gua jalan sama Tepeng berdua, Bandar Lampung, sama teman-teman juga yang lain. Terus pas pagi dia mesti pulang ke Jakarta, mesti naik pesawat, dia bilang sama gue gini, Jari, deket gue yuk. Wih, buset, gue bilang, main pergi-pergi aja, nggak bisa gue gini gitu ya, banyak lah namanya. Iya. Dari daerah. Gue udah cabut aja, kata dia, ntar gini gitu. Tapi gue tetap nggak pergi juga karena ya kota ini nyaman Ki. Itu salah satu yang bikin kita mandek juga. Itu ya. Kota kita terlalu nyaman. Biasa 62. Mau makan tinggal makan. Oh Ya iya. kan? Mau makan tinggal makan. Tinggal Mau makan. tidur tinggal tidur. Benar. Kayaknya nggak siap deh kayaknya kita untuk itu ini itu. Terus gua ke Jakarta Setelah berapa lama itu, Ceng? 2007 itu. 2007. Enggak, setelah dia ngajak itu berangkat ke sana itu Nggak lama, masih di tahun ya? yang sama. Gue lagi di Jakarta, emang ada urusan keluarga. Emang sama keluarga waktu itu di Jakarta, terus gue nggak pulang. Iya. Terus gue telepon Tepeng,
Peng di mana dulu manggilnya gitu. Iya. Peng mana lo? Oh gue lagi di ini, dia masih keliling lah, Iya, maksudnya ah. masih kehidupan biasa Jakarta. Kita ketemuan di salah satu bar di Sarinah yang legend juga, di Place namanya. Waktu itu ketemu sama Tepeng, di bar biasa, pulang pagi gue sama dia, dan itu gue Tepeng sendirian, jadi gue berdua dia, kita pulang ke rumahnya. Dari situ gue nggak pulang lagi. Mandak di sana udah ya. Gue nemenin dia, sempat juga bagian dari tim produksinya Stephen and Coconutris. Wah itu gue bangga banget Gitu ya, bisa Ceng, ya? ketemu mereka sampai Jakarta, ketemu orang-orang. Ya lu anak reggae, Iya, benar. punya band reggae gitu kan, terus bisa Tapi sama sempat mereka. juga lo pernah ngebawa Ride the Sky ke Lampung kan, Ceng, waktu itu, Ceng? Nah ini, Acara yang dulu di Taman Budaya kalau nggak ya, salah, Ceng. nah jadi kan gitu kan, jadi Stephen Coconutris itu ada Tepeng, ada Almarhum di gitar. Nah dari 2007 itu gue di sana dan sempat jadi bagian tim produksi juga. Kalau bahasa kerennya sekarang tuh gue pernah jadi personal manajernya Tepeng. Iya. Ya kru sama aja. Ya semuanya ya kan. Namanya kan ya. beda, rock and roll lah pokoknya. Iya. Lalu sampai di suatu waktu kehidupan itu kita dikagetin sama ditinggal pergi almarhum Bapak Teddy Iya. tahun 2008 kalau nggak salah, bulan Desember segitu. Ya, biasalah goyang lah pasti Ki, salah Iya, satu teman bener. sahabat dan itu lo semua itu pasti goyang gitu. Tapi itu udah rilis album ketiga tuh. Udah album ketiga itu ya. Dan gue ikutan nyanyi. Ikutan nyanyi. Iya. Di lagu apa, Ceng? Lagu urban namanya. Lagu urban di album ketiga ya, Ceng ya. Album Stephen Coconutris yang ketiga itu ada lagu urban, gue ikutan nyanyi. Nggak sendirian juga Ki, rame-rame. Jadi ada waktu itu ada teman band dari Pekanbaru, tapi domisilinya di Bandung. Oh. Joe dari waktu itu nama bandnya Little G. Little G. Itu Nah, semuanya anak Pekanbaru semua. iya. Terus sekarang udah ganti namanya Boys and Roots. Boys and Roots. Boys and Pernah Roots. gue denger itu kayaknya. Mana? Ketiga kalau nggak salah lo. Enggak, band banyak. Band ya? Band keren-keren tuh, Joe, Doni. Terus ada juga siapa lagi ya? Gua, Joe. Terus ada dari Pagar Alam. Dari Itu Pagar lu nggak Alam. nyangka tuh. Banyak makanya juga dari suka. Sumatera yang bisa Banyak. nyanyi kan. Iya, tapi kan orang baru. Oh, Teten Pekanbaru. Iya, Emil Tapi kok Sarasta orang Medan. seperti namanya Stephen. Stephen menurut gua kira gua orang Makassar, orang Manado Manado. dia, Manado ya? Manado. Oh, tapi dia di Pekanbaru. Enggak, emang bapaknya bukan baru, ibunya Manado. Apa kebalik ya? Lupa. Domisilinya? Domisilinya bukan baru, Jakarta. Oh, Pekanbaru, Jakarta. Iya. Dan itu emang keluarga yang menurut gue sangat produktif sekali melahirkan penyanyi. Ya kan? Keluarganya itu? Iya, almarhum Oh. abangnya itu Bang Eki itu, tapi dia main tradisional, itu dia keliling juga mainnya. Terus adiknya Tepeng langsung juga Niki, Afi. Iya. Oh, itu dia. adiknya? Adiknya Tepeng persis. Oh. Lalu adiknya lagi di bawahnya ada Apong. Apong itu The Ikan Bakars bandnya sekarang. The Ikan Bakar. Ya, dulu gue inget banget tuh bandnya. Apa pilot Jamika? Bukan nih. Di Ikan baru tuh. Pokoknya gitu. Nah, 2010 karena ya namanya kehidupan main band dan segalanya, 2010 Stephen and Coconutris memutuskan semua membernya untuk break dulu. Oh, alasannya? Ya itu mereka yang tahu. Internal ya? Iya, internal mereka. Sedih banget sih waktu itu ya, lagi Sampai akhirnya ganti nama itu ya? sedih, bukan nggak ganti nama, jadi sedih juga sih gua karena gua waktu itu sama Tepeng berhenti itu. Arai waktu itu udah mulai, almarhum Arai udah mulai Solo ya? udah mulai bikin itu band sendiri, Ride the Sky itu ya, Ceng ya? Ride the Sky. Nah waktu itu habis itu malam terakhir manggung malam tahun baru Ceng, Ride the Sky itu siapa aja, Ceng? Kayaknya ada Bongki ya? ada di MU Cafe kalau nggak salah malam terakhir itu, panggung terakhirnya MU Cafe ya di Sarinah di Pasar Truk tuh. Iya, MU, gua pernah mawon ke sana. Itu pulang sebelum kawanan break, gue diajak Arai, udah Ceng nggak mau buar, udahlah gue temenin Arai sama Rum. Jadi Sky itu Arai, Iwanos, Aci, drummernya, yang main bass Bongki, terus gitar elektriknya satu lagi di Didsa. Oh,
Oh iya di saat ya. Ya itulah berproses itu jalan sama mereka. Sempat juga megang secara manajemen, sempat pegang juga sebentar. Sempat ajak main ke sini. Iya. Sempat. Waktu pas kita kalau nggak salah dulu ngebuka band Steven, ada keluarganya Iwan Nos itu orang Lampung loh. Sebetulnya Iwan Nos itu orang mana sih, Ceng? Orang Merauke. Oke gitu ya. Oh, Kakak Iwan. Kakak Iwan. Jadi orang Merauke gitu ya. Oke. Gue ikutin di Instagramnya. Terus terakhir gue lihat dia kayaknya nggak lagi gabung di Steven Kota Jam paling ya. terkenal itu di Indonesia. Itu. Iya, coba aja lo. Ada lagunya dari Sabang sampai Merauke. Wah, semua orang tahu. Terus langsung lah ganti sekarang namanya Steven Jam itu ya. Nggak ganti nama, nggak ganti nama. Jadi Arai bikin Ray the Sky, terus pemain bassnya jalanin solonya juga karena ya Stephen Colonatrisnya break dulu Iya. secara perusahaan. Jadi masing-masing kan tetap harus harus berkarya, tetap Iya. harus produksi. Rival bikin Talo waktu itu, terus Tepeng sama Mas TG gabung Steven Jam. Steven Jam. Masih sampai sekarang Steven Jam. Sekarang. Nah, kebetulan beberapa tahun kemarin Steven dan Colonatris reunian Oh, ya. balik ya. wah seneng banget Terus nontonin di Sinkron Express. reuniannya itu ada planning ke depan itu bakal gabung lagi apa enggak, Ceng? Gua kurang tahu karena gua udah di sana. Oh, gitu ya. Tapi selalu gua doakan yang terbaik buat mereka, om-om, abang-abang gua itu gila, itu luar biasa. Tepeng sih buat gua sampai hari ini masih jadi Mentor ya. mentor Pak. Gua masih ingat semua apa yang dia ngomongin. Iya. Orang pintar, genius, hebat. Akhirnya lu di sana Nah selama proses itu Arai plastik dulu kan. ya Arai kan sama ya. Ipang itu Ya, segala benar. macam. Nah sering ketemu, main, ngobrol, nongkrong, Iya. gini. Lalu setelah gue Arai kehidupannya memutuskan dia untuk hijrah ke Bali. enggak, ke Australia. Oh, ke Australia. Dia tinggal di Australia sama keluarganya. Pada gue udah 2013 tuh kurang lebih. Gue balik Lampung. Balik Lampung ya. Mau settle down di Lampung, gua pengen menerapkan apa semua. Sempat hilang lu, Ceng. Mana nih goceng nih kata gue Semua di mampusnya. pelajaran yang gue dapat di luar Lampung, pengen sama-sama Ya, lu terapin lah di sini lah ya. Terus Sebelum gua tutup, apa himbauan buat kawan-kawan yang sekarang ini udah kelamaan di rumah atau main keluar rumah dalam kondisi ini? yang pasti sih sama kayak kita ikut lah ya apa yang udah dihimbau sama pemerintah. Jadi gue nggak akan kasih himbauan apapun karena sama seperti apa yang gue mengikuti himbauan pemerintah. Ya kita kalau terpaksa banget kayak gini kita harus tetap punya kita social distancing, lalu keluar rumah selalu pakai masker. Masuk rumah kita harus Ya, pakai standar apa namanya protokol resmi yang ditentuin. Tapi gue sih lebih pengen ngajak kalau apa namanya buat temen-temen band yang lain gitu kan udah berkarya selalu berkarya. iya di rumah dimana kita bisa ngapain aja. Siap. Sekarang juga bisa manggung ya punya satu. Atau mau live di Iya, apa di aja sana. cara masing-masing. Yang penting ngilangin boring ya. Untuk membunuh. Iya, Benar-benar. bosanan. Oke, Ceng, terima kasih. Dan kita nanti bisa masuk ke kelompok yang survive, bertahan, Iya. dan selalu menjaga itu semua. Amin. Oke, Ceng, terima kasih lu udah mampir ke sini. Pokoknya sukses buat lu, sukses buat PG Mampusnya. Oke. Masih sama gua Yogi Kompares. Ketemu lagi nanti di Kompares TV. I wanna dive in with you. I wanna jump with you.